Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus Ustaz Hilmi, Ustazah Muawanah, yang saya hormati para tokoh di perumahan Alinda Kencana, Kota Bekasi, Jawa Barat, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Ada satu moto yang dianut oleh orang-orang beriman. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Persoalannya banyak orang salah menafsirkan bagaimana cara hidup yang mulia. Tadi Ustadz Hilmi sudah menyampaikan, kendaraan mewah itu dianggap lambang kemuliaan. Harta yang berlimpah itu dianggap lambang kemuliaan. Jabatan mentereng tinggi, rangkap lagi, itu dianggap kemuliaan. Padahal kemuliaan hidup adalah menjalankan syariat agama. Itulah sumber dari kemuliaan. Kemuliaan pada siapa? Kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada manfaatnya mencari kemuliaan di mata manusia. Kalau Allah yang sudah memuliakan kita, pasti makhluknya akan ikut memuliakan. Maliku mulki tu'ti mulka man tasha. Kalau Allah sudah memuliakan, maka pasti semua makhluknya akan ikut memuliakan. Gampangnya begini dah. Ini mata melotot mulut mangap, ngerti kagak saya ngomong ini? Gampangnya begini nih, saudara. Kayak bapaknya diem lah. Usil bah. Gampangnya begini, satu kampung pengen ngangkat kita, tapi kalau belum waktunya Allah takdirkan, nggak bakalan kita ke katrol. Satu kabupaten mau ngangkat kita, kalau Allah belum takdirkan, nggak bakalan kita keangkat. Tapi satu negara kalau mau menghancurkan kita, Allah belum takdirkan, nggak bakalan kita jatuh. Kenapa? Mulia di sisi Allah. Is kariman au mut syahidan. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Saudara, persepsi kita kan begitu tuh. Rumah mewah, harta berlimpah, pangkat mentereng dan tinggi, itu dianggap kemuliaan. Maka berapa banyak kemudian orang yang tergoda oleh kenikmatan dunia, mengejar harta, mengejar status sosial, mengejar pangkat dan jabatan, melupakan cara-cara yang diajarkan oleh syariat agama. Perlu diketahui, umat Islam harus jadi orang kaya. Umat Islam jangan sampai ada yang jadi umat yang miskin. Kalau toh ada, takdir dah itu. Kemampuan dan keahlian serta keilmuan itu sangat penting. Takdir itu bisa dirubah. Dengan apa? Keilmuan, skill, asah terus. Tapi sesungguhnya Islam mengajarkan kepada kita, jangan jadi orang susah. Kere. Kere itu apa kere? Kismin. Kalau miskin masih standar. Umat Islam kalian harus ada yang jadi agnia. Umat Islam kalian harus ada yang jadi penguasa, punya jabatan, ambil kekuasaan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Kalau cara baik yang kita lakukan itu semua kita dapat, maka dimuliakan oleh Allah, membawa manfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, kita lihat sekarang berapa banyak orang yang
silau dengan kenikmatan dunia, tapi caranya, meraihnya, kasak kusuk, sikut kiri kanan, jilat atas, injek bawah, harta didapat, kekuasaan ada di genggaman, jabatan merangkap, tapi pada akhirnya silau dengan kenikmatan dunia, tidak mengindahkan berbagai macam cara yang diajarkan oleh agama, terpeleset kepada kehinaan. Hari ini sudah hari yang ketiga kita menyaksikan Indonesia, negara kita yang tercinta ini sedang tidak baik-baik saja. Lagi nggak baik-baik aja. Kenapa? Silau dengan kenikmatan dunia. Itulah opini sebagian besar kita, bahwa mulia banyak harta, mulia mobil mewah, mulia jabatan di genggaman tangan. Jalan yang diambil tidak sesuai dengan syariat agama, pada akhirnya merancukan masyarakat dan rakyat. Nih kan simultan apa yang terjadi belakangan ini, 3 hari inilah, ini simultan mata rantai. Undang-undang perampasan aset koruptor enggak juga disahkan. Yang kagak ngerti belaga ngangguk aja dah. Harga-harga lagi meroket, rakyat lagi sengsara, kebutuhan hidup nggak kira-kira, pajak naik. Kebutuhan hidup melambung tinggi. Udah gitu, bukan nggak boleh kenaikan tunjangan, kalau kinerjanya proporsional mah nggak apa-apa. Gaji pejabat naik, cuma tunda dulu. Kenapa? Rakyat lagi kejepit lehernya. Pengangguran bertambah, cari duit susah, tunjangan 50 juta. Udah dengerin lah. Ini kan mata rantai, melukai rakyat. Tapi apapun itu saya setuju. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi, kita ini kudu mengendalikan diri, harus nahan diri. Kita ini rakyat, negara enggak bakalan menghapus aspirasi kita, tapi salurkan aspirasi itu dengan baik. Jangan anarkis. Jauhi, karena apapun agamanya, anarkis dilarang oleh ajaran agama. Betul apa tidak? Tapi saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden kita, Bapak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla ngomongnya bagus tuh. Selain kita ini harus mengendalikan diri, pimpinan, para pejabat juga jaga omongan dan jaga ucapan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Beberapa hari ini rakyat bergerak. Kalau sudah rakyat yang bergerak, itu semua rentetan. Karena menurut Pak Yusuf Kalla, dimulai juga dari ucapan dan perbuatan para pemimpin-pemimpinnya. Hati-hati, jangan mancing kemarahan. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu boleh, tapi sesuai dengan syariat agama. Ketika sesuai dengan syariat agama, kekuasaan yang ada di tangan, jabatan yang kita miliki akan bermanfaat untuk keperluan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri Haikal yang telah memberikan mutausiah di segmen kedua ini.